Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi Mulyadi dari Prodi Sistem Informasi Unibi, kelas karyawan di semester 3. Di sini saya akan menjelaskan latihan yang diberikan oleh dosen kita dalam pelajaran DSS dengan materi metode Wake Product atau WP. Di sini tersedia studi kasus 1 untuk soalnya, sebagai contoh akan ditengahkan pengambilan keputusan terhadap pilihan calon penumpang terhadap angkutan umum, bis atau angkutan kota atau ojek. Faktor yang dianggap penting dalam pemilihan angkutan umum ini adalah keamanan atau C1, kepadatan atau C2, ongkos atau C3, dan jalur macet atau C4. Selanjutnya, masing-masing faktor tersebut diberikan bobot sebagaimana pada tabel sebagai berikut. Nah, di sini disediakan tabel bobot kriteria untuk metode WP. Ini ada faktornya, ada nilai bobotnya juga. Untuk faktornya ada keamanan, kepadatan, jalur macet, dan ongkos. Untuk nilai bobotnya ada 0,40 untuk keamanan, 0,25 untuk kepadatan, 0,15 untuk jalur macet, dan 0,20 untuk ongkos. Dan di sini juga ada tabel hasil penelitian penumpang. Untuk bis, C1-nya 60, C2-nya 40, C3-nya 30, C4-nya 80, dan seterusnya. Di sini soalnya adalah tentukan alternatif untuk angkutan umum yang akan digunakan oleh calon penumpang dengan menggunakan metode WP. Di sini saya menyelesaikan tugasnya menggunakan Excel ya. Di sini kita copy dulu yang tadi dari soal, ada bobot kriteria dan hasil penilaian penumpang. Nah, untuk penyelesaian menggunakan WP atau menggunakan metode Wake Product, yang pertama dilakukan adalah menormalisasi setiap nilai alternatif atau bisa disebut dengan nilai vektor. Untuk bis, untuk caranya adalah kita tinggal mengkalikan untuk hasil penilaian penumpang dari C1 60 dipangkatkan dengan nilai bobotnya. Untuk C1 kan 60, nilai bobotnya 0,40. Itu jadi tinggal dipangkatkan jadi 60 pangkat 0,40. Itu semuanya dari C1, C2, C3, C4 itu dipangkatkan sesuai dengan nilai bobotnya. Ini saya sudah mengerjakan dengan rumus Excel ya. Jadi C1 dipangkatkan dengan C5. C1 dipangkatkan dengan nilai bobot dengan keamanan. Dan seterusnya sama aja, rumusnya sama aja, C1, C2, C3, C4 dilakukan ke bis, angkot, dan ojek. Nah, untuk nilai vektornya, nanti hasil perpangkatan dalam setiap C1 nanti dikalikan dan muncullah hasilnya nih, untuk bis 51,76, untuk angkot 68,07, dan untuk ojek 57,11. Nah, setelah udah menghasilkan nilai vektor, kita tinggal menghitung nilai bobot frekuensi atau VI-nya pada setiap alternatif. Untuk menghitungnya, rumusnya adalah nilai vektor dibagi keseluruhan nilai vektor. Jadi misalkan untuk bis nilai vektornya 51,76 dibagi 51,76 ditambah 68,07 dari vektor angkot dan ditambah dari vektor ojek 57,11. Nanti akan muncul hasil 0,293. Begitupun angkot dan begitupun ojek. Nanti tinggal diganti untuk depannya aja. Sesuaikan dengan nilai vektor yang mau dihitung. Untuk hasilnya segini, untuk bis 0,293, untuk angkot 0,385, dan untuk ojek 0,323. Nah, sesudah ketemu nilai frekuensi VI-nya, kita tinggal melakukan langkah terakhir, melakukan perankingan. Untuk perankingan di sini, ambil nilai paling tinggi. Dan di sini kelihatan yang paling tinggi itu adalah angkot. Angkot itu tersedia pada ranking 1, untuk ojek itu ranking 2, dan untuk bis itu ranking 3. Nah, untuk hasil dari studi kasus 1, ini udah ada hasilnya sesuai tabel ini. Untuk bis ranking 3, untuk angkot ranking 1, dan ojek ranking 2. Nah, studi kasus 1, ini ada studi kasus 2. Sama ya kayak studi kasus 1 sebenarnya.
Cuma di sini ada beberapa perbedaan. Di sini nih, untuk kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Nah, bedanya apa? Untuk biaya, nanti pangkatnya tinggal dikasih minus. Dan untuk kalau keuntungan itu positif. Nah, kita langsung ke jawabannya aja. Untuk studi kasus 1, 2 ini jawabannya. Bobot kriterianya udah ada. Ini bobot kriterianya. C1-nya 25%, C2-nya 15%, C3-nya 30%, dan C4 25%, dan C5 5%. Nah, itu kan masih persenan, jadi kita normalisasi. Tinggal dipindahin ke desimal aja. Ketemu nilai bobotnya segini. Nah, nilai setiap alternatif pada setiap kriteria ini juga ada di soal. Ini soalnya. Nah, tinggal pindahin aja ke Excel. Sama seperti tadi, untuk penyelesaian menggunakan WP, yang pertama adalah menormalisasi atau nyari nilai vektornya. Sama sih, cuma di sini bedanya yang tadi, yang kriteria pertama dan kriteria keempat, itu adalah kriteria biaya. Jadi, si rumusnya tinggal dikasih minus. Untuk yang lainnya masih sama aja sebenarnya. Nah, ini udah ketemu nilai vektornya, sudah nilai vektornya ketemu. Untuk A1-nya 0,47, A2-nya 0,45, A3-nya 0,55, dan A4-nya 0,6. Sudah itu, tinggal kita nyari nilai preferensi PI. Sama kayak tadi juga, untuk rumusnya, nilai vektor dibagi nilai vektor keseluruhan. Udah ketemu nih hasilnya, A1-nya 0,219, A2-nya 0,212, A3-nya 0,258, dan untuk A4-nya 0,311. Setelah ketemu semuanya nilai hasil PI-nya, kita tinggal rankingkan. Rankingkannya dicari yang paling terbesar. Kalau di sini yang paling besar adalah A4 dengan nilai 0,311, itu ranking 1. Untuk ranking 2-nya yang A3 dengan nilai 0,258. Untuk ranking 3-nya A1 0,219 dan ranking 4-nya 0,212 di alternatif A2. Jadi yang paling bisa diambil adalah alternatif yang keempat karena nilainya paling besar. Mungkin untuk penjelasan soal itu, soal yang studi kasus 1 dan 2 sudah selesai pada sesi 6 ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan tontonannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.